Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai GCG dan penerapannya di Indonesia, termasuk BUMN dan BUMS. Nah, saya Dea Wulan Gerhani, nomor NPM 022010417, dan teman saya ada Kevin Fernandes dengan nomor NPM 022010451, dan yang terakhir ada Feni dengan NPM 02201104099. Next. Nah, di sini ada pengertian dari Good Corporate Governance atau GCG, yaitu suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Lalu tujuannya itu pengelolaan sumber daya perusahaan yang diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan stakeholders approach. Stakeholder perusahaan ini antara lain yang pertama ada pemilik, kedua ada kreditor, pemasok, asosiasi usaha, karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat luas. Lalu dari dasar hukum atau SK Menteri BUMN nomor 117 garis miring MBU garis miring 2002 menyatakan bahwa penerapan praktik Good Corporate Governance sebagai landasan operasional pengelolaan dari BUMN. Selanjutnya di sini ada tujuan dari penerapan GCG itu yang pertama ada meningkatkan atau meningkatnya kinerja dari perseroan. Lalu yang kedua ada meningkatnya corporate value. Yang ketiga ada meningkatnya kepercayaan investor. Yang keempat ada tercapainya stakeholder atau satisfaction. Yang kelima ada mengarahkan dan mengendalikan hubungan kerja organ perseroan. Yang keenam ada meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan perseroan. Dan yang terakhir ada mendorong dan mendukung pengembangan dari usaha. Lalu selanjutnya ada tiga pilar utama dari GCG ini. Yang pertama ada negara. Negara ini sebagai pembuat peraturan perundang-undangan. Lalu ada dunia usaha sebagai pelaku pasar yang menerapkan GCG. Dan yang ketiga ada masyarakat sebagai pengguna produk atau jasa. Selanjutnya, di sini ada prinsip dari Good Corporate Governance atau GCG itu. Yang pertama ada transparansi, yang kedua ada akuntabilitas, ada tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, dan juga kesetaraan. Selanjutnya, nah di sini yang pertama kita menjelaskan tentang transparansi. Nah, pedoman pokoknya itu yang pertama perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder. Yang kedua, ada informasi yang harus diungkapkan meliputi seluruh isi strategi perusahaan sampai kejadian penting yang memengaruhi kondisi dari perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga ada prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan, tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan dari perusahaan. Yang kedua ada akuntabilitas. Pedoman pokoknya yang pertama itu penetapan dari rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai, nilai perusahaan, dan strategi dari perusahaan. Yang kedua, meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG itu sendiri. Nah, yang ketiga, ada kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Nah, yang ketiga ini ada tanggung jawab. Nah, pedoman pokoknya
Yaitu yang pertama, ada organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Lalu, perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial, antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perusahaan. Yang keempat, ada independensi. Pedoman pokoknya itu yang pertama, masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari konflik of interest dan segala pengaruh atau tekanan, untuk menjamin pengembalian keputusan yang objektif. Lalu yang kedua, masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dan tidak juga saling melempar tanggung jawab. Di sini yang kelima itu kewajaran dan kesetaraan. Yang pertama, pemberian kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan sebuah perusahaan. Lalu yang kedua, perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Yang ketiga, pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan sara, gender, dan kondisi fisik. Nah, lalu selanjutnya, apa itu badan usaha? Nah, badan usaha ini merupakan suatu kesatuan organisasi yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Nah, badan usaha itu sendiri juga merupakan kesatuan yang yuridis atau kesatuan hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari suatu keuntungan. Macam-macam badan usaha berdasarkan kegiatannya. Yang pertama ada ekstraktif, kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam. Sebagai contohnya, hasil hutan, hasil laut, dan juga lain-lain. Yang kedua ada agraris, segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Yang ketiga perdagangan, kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Yang keempat ada industri, kegiatan mengolah bahan-bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Contoh seperti sepatu, pakaian, dan lain-lain. Yang terakhir ada jasa, kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Contoh jasa pengangkutan barang, perbankan, dan lain-lain. Macam-macam badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya. Yang pertama ada BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, pemilik modalnya adalah pemerintah atau negara itu sendiri. Yang kedua ada BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, modal perusahaan dimiliki oleh pihak swasta, baik itu nasional ataupun pihak asing. Lalu yang ketiga ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, kepemilikan usaha berada di tangan pemerintah daerah. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah campuran, merupakan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak pemerintah dan juga pihak swasta. Macam-macam badan usaha berdasarkan wilayah negaranya. Ada penanaman modal dalam negeri, yang berarti kepemilikan modal perusahaan berada di tangan masyarakat negara itu sendiri. Lalu yang kedua ada penanaman modal asing. Perusahaan milik asing yang beroperasi di wilayah Indonesia atau di dalam negeri, namun kepemilikan modalnya dari pihak asing. Lalu, apa itu BUMN? BUMN adalah badan usaha milik negara. Pengertiannya adalah suatu unit usaha yang seluruh modal atau sebagian besarnya berasal dari anggaran khusus kekayaan negara yang dipisahkan atau yang diprioritaskan untuk kemakmuran rakyat dan membuat suatu produk atau jasa. BUMN memiliki peranan penting, yaitu yang pertama mengelola dan menggunakan cabang produksi. Pemerintah dapat melayani masyarakat secara maksimal sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang berasal daripada pendapatan non-pajak. Lalu yang keempat ada menyediakan lapangan pekerjaan sehingga membantu mengatasi pengangguran, membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu jenis-jenis BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yaitu memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional, umumnya penerimaan negara khususnya.
Yang kedua, mengadakan pemupukan atau keuntungan dan pendapatan, menyediakan kebutuhan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha dan koperasi, menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi, antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa, dan memberikan pelayanan yang bermutu dan juga memadai. Yang keenam, ada turut aktif memberikan bimbingan kegiatan sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah. Yang ketujuh, turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan umumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN terdiri dari dua jenis. Persero. Yang pertama adalah Persero. Persero merupakan perusahaan negara yang bentuk kepemilikannya berupa saham, dan sebagian kecil saham tersebut boleh dijual kepada pihak swasta di bawah 50%, yang bertujuan guna meraih keuntungan. Ciri-ciri dari Persero tersebut adalah bertujuan mencari keuntungan, non-public utility, yang kedua modal sebagian besar dimiliki oleh pemerintah, yang ketiga dipimpin oleh dewan direksi, tidak mendapat fasilitas negara. Pemimpin dan karyawan berstatus karyawan swasta. Lalu yang kedua ada Perum, perusahaan negara yang seluruh modalnya dari negara yang telah dipisahkan dari kekayaan negara. Bertujuan utama pendirian Perum ialah guna memberikan pelayanan kepada kepentingan umum sekaligus untuk meraih keuntungan. Ciri-ciri dari Perum itu sendiri ialah bertujuan melayani kepentingan umum yang vital, tetapi diperbolehkan untuk mencari keuntungan. Modal berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan, pemimpin dan karyawan berstatus sebagai perusahaan negara atau pegawai negeri. Perum berada di bawah pimpinan Dewan Direksi. Lalu ada fungsi daripada BUMN itu sendiri, yaitu melayani kepentingan masyarakat umum, mencegah praktek monopoli swasta, sumber pendapatan negara, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan umum. Kelebihan daripada BUMN itu sendiri ialah seluruh keuntungan BUMN menjadi keuntungan negara, dapat menyediakan jasa-jasa kepada masyarakat, merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Tidak hanya kelebihan, BUMN juga memiliki kekurangannya. Kekurangannya ialah pengelolaan BUMN sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan negara tersebut. Sejumlah besar aturan atau birokrasi dapat menghambat pengembangan daripada BUMN. Pengelolaan BUMN secara ekonomis sulit untuk dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, BUMS dibantu oleh Feni. Oke, untuk badan usaha milik swasta atau BUMS, kita akan bahas dari awal itu untuk pengertiannya. BUMS merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa individu. Tujuan daripada BUMS itu sendiri ialah untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin guna mengembangkan usaha dan modalnya serta membuka lapangan pekerjaan. Selain berperan dalam menyediakan jasa, barang, dan lainnya, BUMS juga membantu pemerintahan dalam usaha mengurangi pengangguran serta memberi kontribusi dalam pemasukan dana berupa pajak. Next. Oke, untuk selanjutnya ada jenis-jenis dari BUMS. Itu terbagi menjadi dua, ada BUMS dalam negeri, yang artinya seluruh modal dimiliki oleh pihak masyarakat dalam negeri, dan yang kedua ada BUMS asing, yang artinya modal dimiliki oleh pihak masyarakat asing. Oke, sedangkan untuk fungsi BUMS itu sendiri ada 4. Yang pertama, sebagai rekan kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lalu sebagai rekan dalam pengelolaan sumber daya, lalu merupakan sebuah dinamisator dalam perekonomian masyarakat, serta memberikan pelayanan bagi masyarakat. Nah, sedangkan untuk peranan BUMS itu sendiri, yang pertama ada sebagai mitra BUMN, lalu sebagai penambah produksi nasional, sebagai pembuka kesempatan kerja, lalu sebagai penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional, lalu membantu pemerintah dalam pengelolaan dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani oleh pemerintah, dan yang terakhir, membantu pemerintah dalam usaha dalam pemerataan pendapatan.
Nah, selanjutnya ada ciri-ciri atau karakteristik dari BUMS. Nah, secara umumnya, BUMS memiliki ciri-ciri sebagai suatu badan usaha yang modalnya sepenuhnya berasal dari pihak swasta. Lalu pengawasan yang dijalankan secara hierarki dan fungsional oleh pemegang perusahaan. Lalu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan dalam pembagian laba berdasarkan pada pemilik saham atau modal terbanyak. Lalu merupakan badan usaha yang memiliki badan hukum. Dijalankan dan dimodali oleh perorangan, banyak orang atau maupun berkelompok. Para anggota memiliki hak suara sesuai dengan jumlah modal atau saham, dapat menjual saham melalui bursa efek, dan yang terakhir modalnya dapat diperoleh dari lembaga keuangan, baik itu bank maupun non-bank. Nah, ini untuk ciri-ciri berdasarkan kepemilikan terbagi menjadi dua, yaitu ada usaha badan swasta perseorangan. Nah, untuk ciri-cirinya, pemilik dari badan usaha adalah perseorangan. Lalu pemilik merupakan pemegang tertinggi kekuasaan yang mengatur segala usahanya. Lalu jalannya badan usaha bergantung dari kebijakan perseorangan tersebut. Dan seluruh tanggung jawab kewajiban dan resiko adalah pemilik secara perseorangan. Dan yang kedua yaitu usaha badan swasta persekutuan. Yang pertama, ciri-cirinya, pemilik badan usaha persekutuan terdiri dari 2 individu atau lebih. Lalu, kewenangan badan usaha ditetapkan pada perjanjian persekutuan. Dan yang terakhir, kemajuan dan kemunduran badan usaha bergantung pada pengurusan sekutu itu sendiri. Nah, selanjutnya berdasarkan fungsinya, ciri-ciri BUMS itu yang pertama ada tujuan dalam memperoleh keuntungan dan membagikan keuntungan tersebut. Lalu sebagai lembaga ekonomi yang berperan dalam pemenuhan barang dan jasa yang merupakan pelayanan kepada masyarakat. Lalu BUMS sebagai dinamisator dalam kehidupan perekonomian Indonesia, lalu sebagai pengelola dan sumber daya alam serta sumber daya manusia, dan yang terakhir sebagai rekan kerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan permodalannya, BUMS memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, keseluruhan modal dimiliki oleh pihak swasta atau pengusaha, lalu pinjaman diperoleh dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, lalu penerbitan dan penjualan saham melalui bursa efek. Sebagian laba dibagi kepada pemegang saham dan sisanya ditahan. Lalu memiliki cadangan dalam pengembangan usaha. Dan yang terakhir, dapat menerbitkan obligasi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, selanjutnya ada berbagai kebijakan pemerintah yang ditempuh dengan berbagai pertimbangan. Untuk pertama, itu untuk menumbuhkan daya kreasi dan partisipasi masyarakat dalam usaha mencapai kemakmuran sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Lalu dengan adanya keterbatasan modal yang dimiliki pemerintah untuk menggali dan mengolah sumber daya alam Indonesia sehingga memerlukan kegairahan usaha swasta. Selanjutnya, untuk memberi kesempatan agar perusahaan-perusahaan swasta dapat memperluas kesempatan kerja. Dan untuk mencukupi kebutuhan akan tenaga ahli dalam menggali dan mengolah sumber daya alam. Nah, selanjutnya ini ada beberapa peran yang diberikan BUMS dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, membantu meningkatkan produksi nasional, lalu dapat menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru tentunya, dan membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan. Lalu membantu pemerintah mengurangi pengangguran, menambah sumber devisa bagi pemerintah, meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak, dan membantu pemerintah dalam memakmurkan bangsa. BUMS digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada perusahaan swasta nasional, yaitu sebuah perusahaan yang modal usahanya berasal dari pihak masyarakat lokal dalam negeri, misalnya swasta nasional. Lalu yang kedua ada perusahaan swasta asing, yaitu sebuah perusahaan yang modal usahanya berasal dari pihak masyarakat luar negeri.
Lalu yang terakhir ada perusahaan swasta campuran, yaitu sebuah bentuk korporasi perusahaan yang modal usahanya didapatkan dari kerjasama antar pengusaha nasional dan juga luar negeri. Nah, dalam menjalankan usahanya, BUMS terbagi dalam beberapa bentuk berikut ini. Jadi, ya, yang pertama ada perusahaan perseorangan, lalu persekutuan firma, persekutuan komanditer, perusahaan terbatas atau PT, dan juga yayasan. Ya, yang pertama perusahaan perseorangan, yaitu sebuah bentuk usaha badan yang seluruh modal juga tanggung jawabnya dimiliki oleh seseorang secara pribadi. Jadi, semua risiko dan kegiatan usahanya menjadi tanggung penuh pengusaha tersebut. Selanjutnya, selanjutnya ada persekutuan firma, yaitu merupakan sebuah bentuk usaha, sebuah bentuk usaha badan yang didirikan oleh dua atau lebih individu yang menjalankan usaha dengan satu nama dan bertujuan untuk membagi hasil yang diperoleh dari usaha tersebut. Pendirian usaha ini biasanya dilakukan di hadapan notaris dengan membuat akta pendirian sebagai bukti tertulis. Selanjutnya ada persekutuan komanditer atau yang sering disebut dengan CV. Nah, persekutuan ini merupakan persekutuan yang terdiri dari beberapa orang yang menjalankan usaha dan beberapa yang menyerahkan modal saja. Orang yang terlibat dalam CV ini disebut dengan sekutu. Lalu ada dua jenis sekutu dalam CV ini, yaitu ada sekutu aktif atau komplementer, yaitu sekutu yang menjalankan atau memimpin suatu perusahaan. Lalu ada sekutu pasif atau komanditer, yaitu sekutu yang mempercayakan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak bertanggung jawab menjalankan usahanya. Lalu ada perseroan terbatas atau PT, yaitu suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan usahanya dengan modal yang diperoleh dari pengeluaran saham. Saham di sini merupakan tanda pernyataan modal pada perseroan terbatas. Nah, lalu yang terakhir ada yayasan, yaitu merupakan suatu badan usaha yang dikelola oleh masyarakat dengan orientasi utamanya ialah kepentingan sosial. Namun, yayasan tetap mengambil margin dari pelaksanaan usahanya untuk dialokasikan pada pengembangan yayasan. Pendiriannya masih sama dengan usaha-usaha lainnya, yaitu dengan prosedur perizinan yang sesuai sehingga yayasan juga termasuk pada usaha berbadan hukum. Yayasan dikategorikan dalam beberapa bidang, sesuai kepentingan sosial yang dikehendakinya. Misalnya yayasan pendidikan, yayasan kesehatan, maupun yayasan sosial. Lalu di sini ada yang terakhir, ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi kelompok 3 pada hari ini yaitu Good Corporate Governance atau sering disingkat dengan GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Nah, dengan implementasi dari GCG atau penerapan GCG ini, maka pengelolaan sumber daya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan stakeholders approach. Nah, upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya SK Menteri BUMN nomor 117 garis miring MBU garis miring 2002 yang mewajibkan penerapan praktik Good Corporate Governance sebagai landasan operasional pengelolaan dari BUMN. Ya, sekian presentasi hari ini dari kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kurang-kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.